Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta semua pihak melaksanakan aturan perpanjangan PPKM, termasuk pembatasan 20 menit waktu makan di rumah makan. Tito menyebut penegakan aturan di lapangan dengan cara persuasif dan tidak menggunakan kekuatan berlebihan adalah kunci utama kesuksesan PPKM. Kita tahu bahwa masyarakat kita juga sedang mengalami tekanan karena situasi krisis kesehatan, masalah ekonomi, tapi juga kita memerlukan mendisiplinkan masyarakat kita. Karena kunci utamanya adalah justru di bagian hulu adalah kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita mohon juga kerjasama dari semua pihak, termasuk non-pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, Ormas, OKP. Mari kita bekerja bersama-sama agar kebijakan pembatasan ini yang memang tidak enak, tapi harus kita lakukan, dapat betul-betul efektif sehingga pada saat nanti tanggal 2 Agustus kita berharap betul kasus bisa melandai, positif rate juga melandai, kemudian itu akan berakibat kepada penurunan bed occupancy ratio, kesediaan tempat tidur. Sementara Pemprov DKI Jakarta mencatat angka penurunan beberapa parameter COVID-19 sejak pemberlakuan PPKM darurat. Namun angka positivity rate masih tinggi. Misalnya, angka kasus aktif pada 16 Juli sempat mencapai 113.000 kasus, tapi pada Minggu sudah turun ke angka 64.000 kasus. Pemakaman dengan protap COVID yang sempat mencapai 350 jenazah per hari, kini diklaim sudah di bawah 200 per hari. Berbagai data ini juga selaras dengan pantauan pasien baru di rumah sakit rujukan di Jakarta yang dilaporkan berkurang dari sebelumnya. Dan angka 64.000 ini adalah 2 kali lebih tinggi dibandingkan puncak gelombang pertama yang lalu. Jadi ketika kita sekarang mengatakan bahwa kondisinya menurun dibanding bulan lalu, jangan kemudian cepat-cepat puas karena status hari ini itu masih 2 kali di gelombang pertama dulu. Kemudian yang kedua, positivity rate kita saat ini sekitar 25%. Ini masih jauh di atas rekomendasi ideal dari WHO. Berapa itu? Di bawah 5%. Namun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI secara spesifik, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak hanya menyidak perusahaan swasta, tapi juga perusahaan yang berada di bawah naungan pemerintah provinsi. Berdasarkan laporan dari Serikat Pekerja di PT Transjakarta, hingga saat ini jumlah kematian akibat COVID-19 di BUMD tersebut telah mencapai 20 orang dengan ratusan lainnya telah terpapar COVID selama pandemi. Pak Anies, Gubernur DKI Jakarta, periksa PT Transjakarta, TJ. Itu beroperasinya 100%. Sampai hari ini saya baru mendapatkan laporan. Tingkat kematian para pekerja buruh, karyawan Transjakarta lebih dari 20 orang. Hari ini masih ada yang mati. Tingkat penularan sudah lebih dari 10%. Ada apa ini dengan Gubernur DKI Jakarta? Di rumahnya sendiri saja Transjakarta di bawah BUMD, Pemda DKI. 20 orang pekerja buruh sudah meninggal, Pak Gubernur. Dan ratusan orang sudah tertular COVID-19. Tidak ada yang kerja WFH 50%, WFO 50%. Jangan sidak-sidak ke perusahaan lain, di rumah sendiri tidak disidak. Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap waspada mengingat kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai lebih dari 3 juta kasus. Tim Liputan, CNN, Indonesia.